Assalamualaikum, halo sahabat gokil. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, budaya, adat kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Erat kaitannya dengan kepercayaan, biasanya setiap suku bangsa memiliki setidaknya satu hewan mitologi yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal masyarakat. Namun, sering berjalannya waktu, kini keberadaan hewan mitologi di Indonesia mulai tergeser dan terlupakan oleh modernisasi. Makhluk mitologi umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Dikarenakan kisahnya merupakan mitos, keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Oleh karena itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan hewan mitologi sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Pada masa kini, makhluk fantastis yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor dikategorikan sebagai kriptid atau makhluk yang bersembunyi. Sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, makhluk mitologi di tanah air juga disertai kisah supranatural atau kisah dewa-dewi. Makhluk-makhluk tersebut tidak kalah menarik dari makhluk mitologi Yunani yang sudah dikenal di kancah internasional. Berikut 10 makhluk mitologi khas Indonesia yang mendunia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik subscribe agar sama-sama kita bangun channel ini. 1. Garuda. Menurut agama Hindu, Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu atau salah satu Trimurti atau 3 dewa utama. Dalam agama Buddha, ia merupakan Dhammapala atau Astasena, dan dalam Jainisme, ia merupakan salah satu yaksa atau dewa pelindung. Tirtankara Santinata. Interpretasi fisik Garuda bermacam-macam. Kebanyakan, ia digambarkan bertubuh tertutup bulu emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya seringkali seperti manusia. Ukurannya besar, sehingga dalam salah satu cerita ia dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda, yang mereka sebut Karura. Garuda di Thailand disebut sebagai Krut atau Pakrut. Indonesia dan Thailand menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Ahul. Berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat, selain di Gunung Salak, Ahul menempati pulau-pulau tropis yang tersebar di Pulau Jawa. Dirinya sering terbang menyerupai kelelawar namun berbentuk raksasa. Wujudnya digambarkan dengan kepala mirip kera, mata yang besar hitam, cakar besar, pada lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu dan mempunyai sayap panjang dengan bentangan mencapai 3 meter. Ahul sering terlihat jongkok di hutan, dengan sayap tertutup rapat. Hewan mitologi ini diperkirakan adalah makhluk nokturnal, yang sering menghabiskan harinya bersembunyi di gua-gua yang terletak di belakang atau di bawah air terjun. Saat malam makhluk terbang misterius ini biasanya baru keluar dari gua dan mulai menelusuri sungai-sungai besar untuk mencari ikan sebagai santapannya. Ini artinya bisa jadi Ahul mirip dengan kelelawar, karena tinggal di kegelapan gua dan nokturnal. Di Afrika, penduduk sekitar menyebut makhluk ini dengan nama Kongamato yang konon berada di daerah Kamerun, barat Zambia, Angola dan Kongo. Sosoknya pun dipercaya warga sekitar sering terlihat pada masa silam. Ada juga teori lain yang menyebut Ahul adalah primata terbang pertama di dunia. Legenda tentang burung raksasa juga telah menjadi bagian dari budaya Amerika bagian utara selama berabad-abad yang dikenal sebagai Thunderbird. Hingga kini makhluk kriptid Ahul yang sempat diberi nama Latin Pteropus bumus ini masih terus menjadi misteri. Apalagi hingga kini belum ada bukti fisik yang menunjukkan adanya makhluk hidup seperti Ahul di hutan hujan di Jawa. Orang Bati. Ternyata, Ahul punya kembaran di Maluku yang bernama orang Bati atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kera besar dengan sayapnya mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini diyakini hidup di Gunung Kairatu di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Sama seperti Ahul, orang Bati juga suka berteriak hingga menciptakan suasana mencekam.
Konon, seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hughes dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat orang Bati sekitar tahun 1987. Orang Bati yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. 4. Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi atau menjadi seperti rangda. Bila perlu ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup. Leak di Bali kerap diidentikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau pengiwa, yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Ada 3 leak yang terkenal. 2 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk Leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Pulau Bali, sehingga Leak hanya ditemukan di Bali. Ada seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka Leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, maka Leak akan mati. Dalam lontar Durganing Purwa dinyatakan bahwa terdapat sekitar 35 jenis Leak, di antaranya Leak Pemoroan, Leak Nengkleng, Leak Ugik yang semuanya berkonotasi tentang keburukan di penganut ilmu Leak itu. 5. Naga Besuki. Naga Besuki merupakan sebuah makhluk mitologi yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang Naga Besuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Konon kabarnya, Naga Besuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Suatu hari, seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra bertapa di Gunung Agung untuk meminta bantuan Naga Besuki menyelesaikan persoalan utang piutang yang disebabkan oleh Manik Angkeran, anaknya yang suka berjudi. Singkat cerita, sang naga setuju untuk membantunya dengan syarat anak Sidi Mantra harus berhenti berjudi, tetapi ternyata Manik Angkeran tidak berubah. Cerita tersebut berakhir dengan terciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Sidi Mantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. 6. Warak Ngendok. Jika Naga Besuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil bernama Warak Ngendok asal Semarang. Warak Ngendok merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan 3 etnis di Semarang. Warak ini mengambil wujud burak dengan kepala naga dan berkaki 4 seperti kambing yang merupakan perpaduan antara kebudayaan 3 etnis yang ada di Semarang, yaitu Arab, Cina, dan Jawa. Warak Ngendok menjadi simbol akulturasi unsur kebudayaan lokal saat Raden Pandanaran menyebarkan agama Islam di wilayah Semarang. Biasanya, Warak Ngendok diarak dalam festival kebiaran atau perayaan Dukderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warak Ngendok memiliki tubuh bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab warai, yang berarti suci. Sementara, ngendok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. 7. Suku Mante. Suku misterius yang satu ini sangatlah unik karena mereka disebut-sebut menjadi nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. Hanya saja, menemukannya sampai sekarang masih menjadi tugas yang sulit. Pada 2017, ada sebuah video viral beberapa pengendara motor bertemu orang pedalaman dengan tubuh kecil yang berlari dengan sangat kencang, diduga itu adalah anggota suku Mante. Mante memiliki fisik yang kerdil dengan tinggi maksimal 1 meter, berkulit sawo matang, dan rambut gimbal yang sangat panjang.
Suku ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari manusia, bahkan mereka sangat takut dengan manusia. Suku Mante diperkirakan termasuk dalam rumpun bangsa Melayu Proto, awalnya menetap di wilayah sekitar Aceh Besar, dan tinggal di pedalaman hutan. Suku-suku asli tersebut diperkirakan beremigrasi ke Aceh melalui Semenanjung Melayu. Dalam legenda Aceh, suku Mante dan suku Karo disebut-sebut sebagai cikal bakal dari kaum Li Retoi, suku 300, yang merupakan salah satu kelompok penduduk asli Aceh. Saat ini, suku Mante sudah punah atau lenyap karena sudah bercampur dengan suku bangsa pendatang-pendatang lainnya yang datang kemudian. Sampai saat ini, masih belum terdapat bukti ilmiah yang kuat terhadap keberadaan suku ini. 8. Kuda Sembrani. Kuda Sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan, kuda Sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu dan senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda Sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai di tujuan. Dalam budaya populer, kuda Sembrani sering dianggap sama dengan Pegasus, meskipun keduanya berbeda dan kuda Sembrani tidak memiliki konotasi dari mitologi Yunani. Sebuah padanan yang lebih tepat untuk kuda Sembrani mungkin adalah kuda terbang atau kuda mistik. 9. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, Samudra Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang, Nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, dia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua-dua atau sakit dan menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. 10. Kuyang. Kuyang, Krasue, atau Palasik adalah folklore tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang diceritakan sebagai manusia, wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Untuk menghadapinya korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan.
Nah, itu dia makhluk mitologi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Beberapa makhluk di atas juga lebih dipercaya sebagai setan atau hantu. Apakah menurutmu makhluk-makhluk di atas lebih mengerikan daripada makhluk mitologi dari negara lain? Tulis di komentar. Terima kasih.